Dikasih Tuhan, halo ya, tetap semangat ya ibadah siang-siang. Saudara diberkati dengan puji-pujian siang hari ini. Beri kemuliaan dong untuk kita semuanya ya. Luar biasa, semakin hari semakin kita harus belajar ya. Semakin hari semakin maju. Dan saya bilang selalu kesalahan itu adalah bagian dari kemajuan Anda. Ya, sejak dulu pun saya katakan, kalau kita akan terus maju dalam pelayanan, ojo takut salah. Ya, iso ora iso, kudu iso. Tadi dikatakan iso ora iso kudu iso, katanya seperti itu tadi ya. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, terima kasih siang hari ini kita boleh bersama kembali. Saya sedikit akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk khotbah Minggu hari ini 13 Juli tahun 2025. Ulang tahun saya sendiri ya, Bu Joko ya. Ulang tahunnya Pak Joko. Jadi nanti ada apa kalau ada ulang tahun hari ini, Bapak Ibu Saudaraku? Apa? Ada aja ya. Ada kejutan selalu ya. Amin. Puji Tuhan, kejutan juga dari jauh-jauh nih. Ada Mbak Ana, ada adik-adik, ada anak-anak semuanya ya. Ada Mas Budi, juga ada Tante. Waduh, luar biasa. No. Kayaknya ada koordinasi dari Bu Joko deh ya siang hari ini ya. Makanya semuanya pada datang semuanya. Betul ya, Mas Budi ya. Kaget aku. Ada Mbak Siska juga, Mas Ardi. Aduh, luar biasa siang hari ini. Sehingga saya nggak mau berlama-lama ya. Kita siang hari ini untuk kita boleh membahas sedikit tentang firman Tuhan siang hari ini, yaitu tentang Abram dan Lot, Bapak Ibu Saudaraku. Kisah ini, khotbah hari ini akan saya ambil dari satu perikop yang terambil dari kitab Kejadian ayatnya yang ke-13, pasal ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Bapak Ibu, mungkin supaya kita lebih afdol ya, kita visualisasi saja untuk firman kita, Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 18. Mari Pak Andreas, kita bersama-sama akan melihat visualisasi daripada Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Tentang apa? Tentang kisah mengenai Abram dan Lot. Mari Pak Andreas. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin, di Mamre dekat Hebron,
Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang Untuk dikasihi Tuhan mendapatkan kisah menarik Yesus, lainnya ya, dari Alkitab, silakan subscribe. ini adalah Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 18. Kira-kira saudara pernah membaca tentang kisah ini tidak? Halo? Ada yang pernah ya? Kisah tentang Abram dan Lot. Bu Joko masih Abram ya, masih belum Abraham. Karena nanti Abraham itu akan ada dalam Kejadian 17. Jadi ini adalah masa di mana di dalam Kejadian 13 ini adalah satu tema yang sebenarnya kita juga nggak bisa terlepas dari Kejadian 12-nya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi sama seperti gereja kita ini ya. Gereja kita ini satu hal ya adalah berpijak dari panggilan Abraham di dalam Kejadian 12. Bagaimana dikatakan seseorang yang bernama Abram yang dia tinggal di tanah Ur, dikatakan demikian. Dia dipanggil dan dia pada suatu malam Tuhan berkata bahwa dia pergilah ke suatu tanah yang sebenarnya janji tanah itu dia tidak tahu. Tanah yang dijanjikan Tuhan itu tidak tahu di mana itu letaknya. Tetapi Abram di dalam ayat yang ke-6 Kejadian 12 dia mengatakan bahwa iya Tuhan, aku berangkat. Artinya apa Bapak Ibu? Yang pertama akan satu janji dalam Kejadian 12 bahwa pada saat dia dalam kenyamanan hidupnya dia diminta untuk pergi ke suatu tempat di mana Tuhan janjikan tempat itu adalah satu tempat yang luar biasa untuk dia. Satu hal dia dengan iman katakan, iya Tuhan aku berangkat. Satu ya Bapak Ibu Saudara, adik-adik sekalian ya. Berarti saat saudara diminta untuk pergi, sementara saudara tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidupmu, tetapi kau katakan, iya Tuhan. Artinya kau punya iman, amin. Di sini iman itu tumbuh. Di sini iman itu ada. Saudara-saudara semua milik Tuhan, bahwa di sini ada iman yang pertama. Tetapi Bapak Ibu, di dalam perikop pasal yang ke-12, kalau saudara nanti baca di dalam kitab saudara, ini ada lanjutannya. Karena pada saat Abram ini kemudian yang pertama dia pergi dari tanah Ur, dia kemudian sampai di tanah Negev yang pertama, kemudian dia juga sampai di Kanaan. Tetapi pada saat dia tinggal di Kanaan ini yang pertama, dikatakan bahwa Kanaan mengalami kelaparan yang hebat. Sehingga karena kelaparan inilah, kemudian dia bersama-sama dengan istri, anak-anak dan juga keponakannya yang bernama Lot, maka dia pergi ke Mesir. Silakan dibuka di 12 ya, Kejadian 12, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sana dia pergi ke Mesir karena apa? Sangat hebat kelaparan yang ada di tanah Negev. Pertanyaannya adalah begini, kalau saudara membaca di dalam konteks Kejadian 12, pada saat tanah Kanaan yang pernah diinjakkan kaki pertama kali Abraham, dan di sana ada kelaparan itu, ada satu keraguan iman daripada Abraham, sehingga dia tanpa disuruh, dia berjalan keluar dari tanah perjanjian dan dia menuju ke Mesir. Jadi Abraham ini jalan dari tanah Negev ke Mesir ini, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tidak suruh. Padahal Tuhan sudah janjikan di dalam imannya yang pertama, bahwa saat dia akan sampai di Kanaan, maka Tuhan pasti akan pelihara hidupnya. Amin Bapak Ibu. Bisa jadi karena kelaparan, bisa jadi karena problem permasalahan hidup. Sehingga pada saat kita sudah beriman, sering tidak, akhirnya kita keluar daripada keraguan iman kita untuk kita melangkah dan dia pergi ke Mesir. Pergi kepada siapa? Pergi kepada kenyamanan dunia. Pergi kepada dan keluar karena kita ragu dengan janji Tuhan. Sehingga dikatakan di dalam Kejadian 12 itu, saat dia sampai di Mesir, ada kisah di mana Abraham ini mengalami dalam tanda petik, maaf ya, ada satu kecacatan di dalam imannya. Karena pada saat dia membawa istrinya yang cantik, amin, Sarai, maka dia khawatir, dia katakan, Sarai, kalau nanti
kalau kamu masuk ke Mesir, nanti kalau kamu ditanya orang, kalau pas di warung makan misalnya, nanti kamu tolong bilang jangan istriku ya. Pernah dengar cerita itu ya? Bilang saja kamu adikku. Pernah dengar cerita ini Bapak Ibu ya? Sehingga apa? Karena dia mengaku dia ini adiknya, dan kecantikan Sarah itu benar-benar mengagumkan di Mesir, maka dia sampai dibawalah dia ke muka ke hadapan Fir'aun. Dan Fir'aun saat itu juga benar-benar juga terpesona Bapak Ibu Saudara dengan kecantikan Sarai. Sehingga apa? Akhirnya Fir'aun pun juga menginginkan dia untuk menjadi istrinya. Tapi saudara Bapak Ibu tahu, pada saat dia mengambil Sarai menjadi istrinya, yang terjadi di tanah Mesir apa tanda tadi dikatakan Tuhan? Itulah ada sesuatu bencana yang timbul di Mesir, sehingga ahli nujum pada saat itu Fir'aun bertanya, mengapa ada hal seperti ini? Sehingga dia baru tahu bahwa ternyata Sarai yang diambil sebagai istri itu adalah merupakan istri daripada orang yang bernama Abram. Bapak Ibu Saudaraku, saya hanya ingin mau untuk kita cermat masuk dalam kecacatan iman Abram ini. Dia dalam kebohongannya punya rasa ketakutan. Tetapi yang penting kebohongan itu untuk selamat. Apakah Tuhan mentolerir satu kebohongan kecil Bapak Ibu? Halo? Amin? Apakah Tuhan bisa memaafkan kalau ada katakan, Tuhan, aku bohong sedikit aja. Tapi supaya saudara selamat. Karena apa? Karena rasa ketakutan Anda untuk bisa selamat. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah satu gambaran dan Tuhan mencatat betapa Abraham yang sudah beriman, dia menyatakan iya Tuhan dan sampai di tanah Negev. Tapi kemudian tanpa perintah dari Tuhan, karena satu kesulitan dia keluar atas inisiatif sendiri ke Mesir, dan kemudian dia melakukan banyak kesalahan-kesalahan di dalam kehidupannya saat itu. Inilah yang menjadi latar belakang. Kemudian Abraham ini kembali kepada janji Tuhan untuk back to basic. Kembali kemana? Kembali kepada kehidupan imannya yang dulu. Barangkali saat itu merenung Bapak Ibu ya. Iya ya, ternyata saya dalam keadaan seperti ini saat di Mesir ya. Satu kebohongan demi kebohongan saya lakukan. Pada saat dulu ada kelaparan di tanah Kanaan, saya percaya kalau iman saya tetap ada, tentu Tuhan juga pasti akan menolong saya. Tapi sering tidak Bapak Ibu Saudaraku, dalam keadaan kesulitan kita berpaling daripada Tuhan. Amin? Amin? Caplek kanan kiri. Sering tidak? Selalu tidak. Bahkan sering selalu ya. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah kita bicara. Setelah kembali dari Mesir, Abram melihat hal-hal yang telah terjadi dalam kehidupannya di Mesir itu, dan dia melihat dengan cara yang baru Bapak Ibu Saudaraku. Dan cara yang baru inilah yang saya akan bagikan untuk Bapak Ibu Saudaraku, bahwa itulah jalan kehidupan kita sebagai orang yang percaya, dari iman kepada pertobatan. Dan kita nanti akan belajar di dalam kitab Kejadian 13 ini, kita harus kembali kepada iman. Artinya apa? Kalau saudara jadi anak Tuhan, kalau saudara pernah punya iman, tetapi kemudian saudara dalam pasca iman itu, saudara mengalami satu kejatuhan dalam hidup saudara. Saudara mengalami situasi yang seperti Abraham juga katakan di dalam hidupnya, boleh mengalami fase itu. Tetapi dikatakan di sini ada fase pertobatan. Dan kita sebaiknya nanti akan belajar, akan ditutup dengan kembali kepada iman. Artinya apa? Tuhan memberikan kesempatan yang kedua untuk Bapak Ibu Saudaraku, bahwa di dalam iman yang sudah saudara dapat, pada saat engkau ada dalam situasi-situasi yang sekarang ada, maka saudara harus kembali kepada iman. Kembali. Ini adalah cara Abraham. Yang pertama Bapak Ibu, di dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan yang keempat, yang pertama yang bisa kita boleh belajar daripada perikop ini, yang pertama adalah Abraham ini kembali ke tanah Negev atau tanah Negev. Saudara tahu arti Negev?
Negev di dalam bahasa Ibrani artinya adalah kering, Bapak Ibu, atau tanah selatan. Jadi kalau saudara tahu tentang tanah Negev, itu adalah tanah kering atau tanah selatan. Kita akan baca dulu dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai 4. Saudara juga bisa tahu ya latar belakangnya seperti apa. Kita akan tampilkan Pak Andreas. Kejadian 13 ayat 1 sampai 4. Saudara juga boleh buka di dalam Alkitab digital saudara. Ya, kita akan bersama-sama membaca. Kejadian 13 ayat 1 sampai yang keempat. Ya. Demikian firman Tuhan di dalam kitab Kejadian 13 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Maka pergilah Abram dari Mesir, ini ya saya katakan ya, ke tanah Negev. Balik lagi dari Mesir ya, dari kenyamanan, dari pertolongan duniawi, dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Saya dulu ngomong, kira-kira saudara kenal sama Lot enggak? Siapa Lot? Ada hubungan keluarga enggak? Keponakan dia? Keponakan dari pakdinya atau omnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu kah? Anak-anak sekolah minggu? Ada yang tahu? Pak Andreas tahu nggak Pak? Keponakannya siapa dia? Bapak Ibu, sebenarnya dia adalah keponakan daripada omnya. Jadi dia kedudukannya lebih rendah. Artinya dia itu hanya keponakan tapi suka om gitu loh. Jadi Amune itu sebenarnya Abraham ini lebih tinggi. Kedudukannya lebih tinggi. Dikatakan di dalam pasal 2, adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Kemudian dikatakan dalam Kejadian 13 ayat yang ketiga, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negev sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ayat yang keempat katakan, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu. Di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Jadi ini dia back to basic lagi ya. Dari awal dia berangkat sampai tanah Negev. Kemudian ada kelaparan, ya kan? Dia nggak percaya pertolongan Tuhan, larilah dia ke Mesir. Gitu loh ya. Begitu lari ke Mesir ya. Pada saat pertama kali dia di tanah Negev, sebenarnya dia sudah mendirikan mezbah yang Tuhan sudah sediakan, dan dia mengaku nama Tuhan itu sebagai pertolongan dia dalam fase ini. Nah, di tempat yang dibuatnya dahulu, di situ dia sudah pertama kali memanggil Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanah Negev ini adalah dikatakan tanah yang kering, Bapak Ibu ya. Ini adalah satu tanah selatan, ada di wilayah selatan Israel. Back to PPT, ya, back to PPT. Di sana, ya, di belakang sana Bapak Ibu, ini adalah real daripada visualisasi dari tanah Negev. Jadi kalau saudara melihat Negev, pada saat Abraham dulu itu dikatakan, aku akan membawa engkau dari Ur menuju ke Kanaan. Ini sampainya ke tanahnya kering seperti ini Bapak Ibu. Kira-kira saudara kecewa tidak dengan kekeringan itu? Tetapi Negev ini seringkali menjadi gambaran dari kesulitan, tantangan, ujian iman yang harus dihadapi oleh umat Allah. Namun di sisi yang lain, Negev juga menjadi tempat di mana Allah menyediakan kebutuhan umatnya dan menunjukkan kesetiaannya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Tadi kesaksiannya menarik, karena dikatakan dalam setiap musim hidup semuanya Tuhan tetap baik, Mbak ya. Artinya apa? Kalau saat ini saudara ada di padang gurun, kalau Abraham sampai dia melihat janji Tuhan itu bukan satu tanah yang dikatakan penuh dengan susu dan madunya, dan dia ada seperti yang dikatakan seperti tanah Negev, maka iman Abraham tetap mengatakan bahwa di sanalah pemeliharaan Tuhan dan mujizat Tuhan dan perjalanan kehidupan di dalam Tuhan akan didapat dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan tuntunan untuk saya dan Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu, ada satu hal yang menarik di dalam hidup kita, ya. John Piper ini mengatakan bahwa Tuhan itu selalu melakukan 10.000 hal dalam hidupmu, ya. Dan kamu mungkin hanya menyadari
3 di antaranya. Coba saudara sebutkan ya. Tuhan itu selalu melakukan 10.000 hal di dalam hidup saya dan Bapak Ibu. Tetapi kamu sebenarnya mungkin hanya mengetahui ya 3 titik saja di antaranya. Berapa persen saudara tahu tentang rancangan dan rencana Tuhan? 10% kan? Tidak ada ya Bapak Ibu ya. 1 per mil itu 1 per 1.000 loh. Ya. Jadi kalau hanya 3 per 10.000, saudara itu yang saudara ketahui sedikit sekali. Kalau di dalam kehidupan saudara saat ini merasa Tuhan, saat ini aku ada dalam titik hidupku yang sekarang, dan Tuhan mau bawa hidupku kemana, maka sesungguhnya saudara masih jauh dari yang saudara tahu. Bapak Ibu, seperti yang dikatakan John Piper, ya, Anda mungkin saat ini mendapati diri Anda bersama seorang saudara yang telah meninggal, yang sebenarnya dapat disembuhkan oleh Yesus. Dan Allah mungkin sedang mempersiapkan diri untuk menunjukkan kemuliaannya. Siapa dia Bapak Ibu? Kira-kira kecewa enggak dulu pada saat saudaranya saat dulu mengatakan, saudaraku, kenapa Tuhan berlambat-lambat? Bapak Ibu saudaraku ya, keadaannya menjadi situasi yang tidak menyenangkan. Betul ya? Ini saudaraku sudah meninggal, sudah mau sakit, sudah hampir sekarat, tetapi kenapa Tuhan tidak datang? Sering tidak saudara dalam keadaan dan ekspektasi dalam titik hidup seperti itu. Tetapi saya mau katakan bahwa pada saat itu ternyata itu ditujukan supaya Allah sedang mempersiapkan dirinya untuk menunjukkan kemuliaannya. Amin Bapak Ibu. Atau mungkin Anda mendapati diri Anda dijual sebagai budak, dituduh melakukan pelecehan seksual secara palsu, dan dilupakan di sel penjara. Dan Tuhan mungkin sedang mempersiapkan Anda untuk memerintah suatu bangsa yang besar. Siapa dia? Siapa dia Bapak Ibu? Yusuf menjadi raja muda di Mesir. Tapi saudara tahukah, pada saat dia dalam masa-masa yang sulit dalam hidupnya, amin, seberapa banyak saudara tahu akan hidupmu juga saat ini? Karena hanya 3 dari 10.000 yang Anda tahu. Atau satu lagi, Anda mungkin mengalami kelaparan Bapak Ibu, diusir dari tanah air, kehilangan suami dan putranya, dan ditinggalkan sendirian dengan seorang menantu perempuan asing. Dan Tuhan mungkin menjadikan Anda leluhur seorang raja di atas segala raja. Siapa dia? Amin. Naomi? No. Ya, what's that? Siapa dia? Siapa Bapak Ibu? Kalau tadi Mbak Ana bilang Naomi, ya. Naomi itu mertuanya Mbak. Oh, ada yang setuju dengan Ruth? Jawab. Ada yang sebelah sini setuju? Bu Yuli setuju? Siapa dia? Ini Bu. Dia adalah Ruth. Amin. Dia yang dikatakan hidupnya dalam keadaan yang sengsara, tidak punya pengharapan itu, namanya adalah Ruth. Saudara tahu, Ruth kemudian dia ikut dengan Naomi. Amin. Mertuanya, padahal yang diikuti sudah nggak ada lagi yuk. Karena kalau di Israel, seseorang yang menikah, sebenarnya dia boleh menikah turun ranjang untuk menyambung keturunan. Tetapi dikatakan Naomi, aku tuh kalau mau ikuti, aku tuh sudah nggak punya lagi anak perempuan untuk kau nikahi. Atau seandainya aku sekarang harus melahirkan, aku wis tuwa, ya kan? Kalau seandainya aku hamil lagi, berapa lama lagi kiranya aku harus menunggu? Sudahlah Ruth, pulanglah ke negeri, pulanglah nak, pulang. Tapi Ruth, apa yang dikatakan? Aku akan tetap ikut bersama engkau ibu. Amin. Karena bangsamu adalah bangsaku. Karena Allahmu adalah Allahku, Ibu. Dan hidup dan kesengsaraanmu adalah juga hidupku dan kesengsaraanku. Bapak Ibu, iman Ruth ini membawa dia kembali kepada tanah asing ya. Dari seorang Moab, dia masuk ke tanah Israel dengan Naomi. Saudara tahu? Di sana dia bertemu dengan Boaz. Amin. Dan Boaz ini seorang yang kaya raya. Dan Tuhan boleh membuat dia menjadi istri Boaz.
Dan dari keturunan Rut dan Boas ini, kalau saudara baca Alkitab, maka dia akan akhirnya menurunkan Raja Daud. Saudara tahu? Tuhan Yesus muncul dari tunas Daud. Amin. Siapa yang menyangka? Siapa yang menyangka bahwa Rut akan dipakai oleh Tuhan untuk menjaga keturunan leluhur seorang raja di atas segala raja. Dan yang terakhir, Anda mungkin seorang lajang, ini perempuan ya, yang masih suci secara seksual, namun dituduh melakukan perbuatan amoral. Saudara hamil di luar nikah, dan Tuhan mungkin sedang mempersiapkan Anda sebagai berkat perawan dengan cara yang tetap tak terbayangkan oleh siapapun. Siapa dia? Perawan Maria, Bunda Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan saya dan saudara. Seberapa banyak kita yang tahu dalam hidup saudara? Kalau saat ini saudara ada di tanah Negev, kalau hidup saudara saat ini ada dalam proses yang Tuhan mau, dan saudara saat ini ada tidak tahu Tuhan di mana Tuhan mau taruh kehidupan saya, sebenarnya saudara hanya tahu 3 titik saja dari 10.000 yang Tuhan rancangkan untuk hidup saya dan saudara. Amin. Saudara percaya? Saudara percaya dengan janji Tuhan? Ya, caplak kanan kiri. Ya, prihatin. Hatap. Kita harus tetap kuat untuk diproses Tuhan. Amin. Kita harus tetap kuat dengan Tuhan ya. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah makna dari itu. Yang kedua Bapak Ibu, ada satu makna yang cukup dalam, dan ini sebenarnya adalah makna utama daripada kisah Abram dan Lot. Ini adalah di dalam konteks Kejadian 13 ayat 5 sampai dengan yang ke-13, di mana Abram merendahkan dirinya untuk menyerahkan apa yang mungkin menjadi miliknya sebenarnya. Kita akan baca dulu ya Bapak Ibu Saudara. Kejadian 13 ayat 5 sampai 13. Saudara juga boleh buka. Jadi ini tadi dikatakan mereka semuanya jadi sangat kaya ya. Dikatakan juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Ayat yang ke-6 dikatakan tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Ngalah banget ya Abram itu ya. Lalu Lot melayangkan pandangannya Setelah dia diberikan pilihan, Bais ya, ini di atas bukit gini ya. Waduh, semua tuh lihat ya. Kalau tadi di tanah Negev itu di tanah yang sebelah kanan sana, ya tanahnya tadi seperti apa? Kering dan seperti padang gurun. Begitu dia melayang ke yang sebelah kiri, Bapak Ibu Saudaraku, waduh, ya melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Jadi Bapak Ibu, sebab itu Lot memilih bagiannya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur. Ke sebelah timur. Dan mereka berpisah. Berarti Abram yang ke barat ya. Abram menetap di tanah Kanaan. Di tanah Kanaan ya. Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Saudara tahu kota Sodom? Ya, akhirnya dimusnahkan Tuhan kah? Kota yang penuh dengan dosa. Amin. Artinya apa? Lot ini memilih ada di situasi pinggiran, Pak. Ya. Jadi pilihnya marginal, Pak. Marginal itu kalau
agak ke sini sedikit juga boleh, gitu ya. Jadi kalau dia di sini nyaman sekali, apalagi, wah luar biasa. Ini hidup yang dipilih oleh Lot. Tetapi Abram masuk ke tanah Kanaan, ini tanahnya kering Bapak Ibu, bergurun, seperti tidak ada harapan sama sekali. Dilihat mata jelas tidak ada harapan Bapak Ibu ya. Tetapi dia masuk kepada tanah yang dijanjikan Tuhan. Kalau saudara masuk di dalam tanah yang dijanjikan Tuhan, kira-kira Tuhan akan berkati tidak tanah itu? Amin. Meskipun saudara ada dalam kesulitan dalam kehidupan, padang gurun dalam kehidupan, kalau saudara percaya, kiranya saudara akan bisa tetap mendapat berkat Tuhan. Amin. Kalau dilihat sepertinya enak yang di Yordan ya Bapak Ibu ya, dengan penglihatanmu, dengan apa yang tampak dengan matamu, tapi bukan dengan mata imanmu. Siang hari ini kita belajar. Next Pak, kembali kepada PPT. Inilah Bapak Ibu, tempat yang dilihat oleh Lot. Tempatnya indah bukan? Menyenangkan sekali ya. Waduh, di sana banyak kenikmatan, di sana banyak harta, di sana banyak sesuatu yang enak-enak Bapak Ibu dalam hidup. Sesuatu yang mapan Mas Andrew. Jadi jangan you lihat hanya dengan kemapanan dan mata. Tapi dia melihat Abraham, melihat tanah Negeb itu. Tetapi dia percaya tanah Negeb adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Artinya apa? Kalau saudara mau dalam janji Tuhan, saudara pasti harus diproses. Amin. Saudara harus ada dan ikut dalam kehidupan di padang gurun, sama seperti orang Israel. Mengapa jarak yang sedemikian pendek harus muter-muter 40 tahun Bapak Ibu? Tetapi dikatakan bahwa mereka 40 tahun itu tidak pernah sakit kakinya, tidak pernah kesleo juga mereka, tidak pernah juga misalnya dengkean atau misalnya pinggangnya sakit. Artinya apa? Saudara harus percaya, dalam proses apapun di padang gurun, pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Bapak Ibu saudaraku, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya menggarisbawahi tentang hal yang tadi saya katakan, tentang kontrasnya antara Abraham dan Lot. Ini mengajarkan kita tentang hakikat untuk mempercayai Allah. Saudara dengar ya, ini pesan-pesan tentang hal ini, bahwa kita ini hidup di dunia yang penuh ketegangan. Karena itu harus memilih apa yang terlihat daripada apa yang tidak. Apa yang akan kita pilih? Kontras antara Abraham dan Lot mengajarkan kita tentang hakikat mempercayai Allah. Ada beberapa hal. Lot memilih dengan penglihatan, Abraham dengan iman. Lot bergerak ke pinggiran, Abraham bergerak ke pusat. Lot menemukan kerusakan dan godaan, Abraham menemukan kepastian dan kedamaian dalam hidupnya. Lot mengalami kompromi rohani, Abraham hidup secara rohani. Lot tinggal bersama orang-orang berdosa, tetapi Abraham memilih tinggal bersama Allah. Lot tidak membangun mezbah, Abraham membangun semuanya. Lot memilih hanya dengan penglihatan, dan itu selalu merupakan kesalahan selalu yang sering kita lakukan. Bapak Ibu saudaraku, sering tidak kita belajar dalam hidup kita sekarang. Belajarlah kita untuk mempercayai Allah. Dan bila engkau saat ini ada dalam titik apapun dalam hidupmu, yang pertama saya katakan tadi, hanya 3 titik yang saudara tahu dari 10.000. Kalau saudara saat ini boleh melihat, lihatlah semuanya dengan imanmu. Amin. Dan pada akhirnya inilah janji Tuhan. Di dalam Kejadian 13 ayat 14 sampai dengan yang ke-18 kita tampilkan. Ini adalah alat yang terakhir dalam perikop ini. Ya, Kejadian 13. Setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham,
Pandanglah sekelilingmu. Jadi setelah berpisah ya Bapak Ibu ya, kalau kira-kira saudara ini berlaku sebagai Abraham, pada saat dia tadi dikatakan sebenarnya dia kan posisinya lebih tua, Mbak. Ini adalah keponakan dari adiknya, leknya lah istilahnya ya. Nah kalau seandainya dia secara ego orang duniawi ya dia yang milih dulu dong. Lalu dia sendiri yang ngajak, dia yang ikut kok malah dia malah suruh milih duluan. Dan dikatakan bahwa membebaskan Lot untuk kalau kamu pilih yang kanan, aku pilih yang kiri. Ya. Kalau aku yang ke kiri, aku pilih yang ke kanan. Enak banget ya kalau jadi Abraham ya, temannya Abraham atau kerabatnya Abraham. Jadi setelah mereka berpisah dari Abraham, ya berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Jadi dia ini kalau kita orang duniawi delek-delek ya Tuhan ya, Tuhan. Lah kok tanahnya gersang kayak gitu? Apa hidupku ini ada harapannya ya? Aku sudah tua misalnya ya. Aku hidupku sekarang hanya seperti ini. Pekerjaanku juga hanya seperti ini. Tanggung jawabku masih sangat berat. Mungkin begitu ya. Dan banyak hal yang sekarang ini harus aku lewati dalam hidup. Tuhan, iki tenanan pora ya. Seperti itu. Tapi Tuhan katakan, pandanglah sekelilingmu, diminta memandang bawah dengan optimisme, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat. Jadi justru masuk ke dalam konteks permasalahan hal yang tidak nyaman. Tuhan katakan pandang dan lihatlah dan tempat engkau berdiri, dan dia lihat semuanya dari utara, selatan, dari barat, dari timur. Next, yang ke-15 dikatakan demikian, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Yang ke-16, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Yang ke-17, bersiaplah, pernyataan Tuhan nyata ya, jalanilah negeri ini menurut panjang dan lebarnya. Janjinya sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Yang ke-18, sesudah itu, ya lihat yang paling akhir ya, ditutup dengan kembali ke iman. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Ditutup dengan iman lagi ya, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau saudara sudah punya iman, saudara ada dalam kondisi kehidupan di mana seperti Abraham saat di Mesir, tetapi Tuhan kasih kesempatan saudara untuk mengambil pertobatan saudara. Dan pada saat saudara melihat padang gurun yang harus saudara lalui, Tuhan tidak membuat saudara kecil hati. Pandang dan lihatlah semuanya. Dan Tuhan punya janji, kemanapun kalau engkau ada dan setiap tanah yang kau injak sebagai tanah perjanjian, maka aku akan memberkati engkau. Amin Bapak Ibu. Bahwa kemanapun kau ada dalam keadaan yang tidak nyaman dalam hidupmu, kalau engkau ada di tanah Negeb, maka saudara akan tetap ada dalam janji Tuhan. Amin. Abraham, Bapak Ibu Saudaraku, menemukan bahwa janji Allah itu sudah cukup di dalam hidupnya. Christ is enough. Di dalam Yesus cukuplah bagi kita untuk percaya. Bapak Ibu Saudaraku, siang hari ini kita boleh belajar tentang bagaimana kita memaknai tentang kehidupan, supaya kita boleh belajar di dalam kisah Abraham dan Lot ini, ya, supaya saudara tahu saudara tetap punya iman dan Tuhan tetap memberikan kesempatan dalam pertobatan dan kembali kepada imanmu. Karena inilah janji Abraham juga, dan janji ini juga untuk saya dan saudara. Bapak Ibu Saudaraku, saya tutup dengan satu kisah. Saudara pernah tahu ya? Next Pak Andreas.
Saudara tahu ini siapa? Ada yang pernah tahu Bapak Ibu? Belum tahu. Baik, belum tahu. Johnny Indo. Bukan Johnny Indo ya? Gak tahu ya? Ya. Kalau ini saudara tahu enggak? Siapa dia? Tahu enggak? Kalau tak tambah yang dua kecil-kecil itu adik-adik. Ya kalau yang sebelah kiri itu yang kayak tikus apa itu? Mickey Mouse. Ya kalau yang sebelahnya yang sebelah kanan itu Goofy ya. Nah, ini kira-kira siapa yang ciptain? Walt Disney. Walt Elliot Disney. Bapak Ibu Saudaraku, Walt Elliot Disney lahir pada 5 Desember tahun 1901 di Hermosa, Chicago, Illinois. Ya. Ia tumbuh dalam keluarga yang sangat miskin dengan 4 saudara kandung. Sejak kecil, Disney ini telah menunjukkan minat yang besar dalam seni dan animasi pada kala itu. Ia belajar menggambar di sekolah dan terus mengembangkan bakatnya melalui karikatur-karikatur yang ia buat. Pada usia 16 tahun, Disney meninggalkan sekolah untuk mendaftar sebagai sukarelawan di Red Cross selama Perang Dunia Pertama. Tetapi karena usianya yang masih terlalu muda, dia tidak diterima. Tetapi alih-alih ia menyerah Bapak Ibu, ia berbohong tentang usianya dan bergabung dengan Red Cross sebagai supir ambulan di Perancis. Pengalaman ini memberikan banyak wawasan tentang kehidupan dan menciptakan semangat kewirausahaan yang kuat dalam dirinya. Dan setelah kembali dari perang, Disney mulai bekerja di dunia animasi. Pertama kali pada tahun 1923, ia pindah ke Hollywood bersama saudaranya Roy Disney untuk mendirikan studio animasi. Awalnya bernama Disney Brothers Studio yang kemudian berubah menjadi The Walt Disney Company. Bapak Ibu Saudaraku, pada awalnya Disney menghadapi banyak hal ya dalam hidupnya, ini tantangan dan kegagalan. Di mana dia pada saat itu dia harus hidup dengan profesinya ini, dia sebenarnya sudah menciptakan satu karakter yang namanya Oswald the Lucky Rabbit. Jadi itu adalah karakter yang pertama dia ciptakan. Tetapi ternyata ini dicuri oleh distributornya. Sehingga kejadian ini membuat dia kehilangan penghasilan, Bapak Ibu. Pada saat itu, Disney benar-benar ada dalam situasi yang sangat berat di dalam kehidupannya. Sehingga karena dia kehabisan uang pada saat dia ada dan dia berpindah ke Hollywood, Bapak Ibu Saudaraku, sampai dia menjual semua yang dia bawa, dia punya, ya. Akhirnya dia nggak punya apa-apa lagi, ya. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Pada saat dia kemudian sudah nggak bisa lagi untuk menyewa hotel, dan akhirnya dia rela untuk menyewa satu kamar seharga saat itu $2 ya, di salah satu tempat di sudut stasiun di Hollywood ya. Saudara tahu tempat itu sungguh-sungguh menjijikkan ya, karena tempat itu tidak ada yang mau tempati. Tempat itu tempat-tempat yang sangat bau, tempat-tempat yang nggak ada fasilitas yang layak untuk ditempati. Dan saudara tahu pada saat dia berdoa, dia merenungkan nasib dan hidupnya Tuhan. Dia rebah dan dia lihat ke atas gitu ya. Di atas plafon yang jebol-jebol, dia itu melihat ada tikus-tikus yang bermain-main di atap. Tapi saudara tahu, di dalam kamar yang kumuh dan penuh tikus ini, di padang gurun dalam kehidupannya yang paling berat, Tuhan memberi inspirasi pada dia, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa aku tidak membuat karakter yang baru saja? Coba. Akhirnya dia bangkit. Dia membuat penanya kembali untuk membuat satu karakter. Hanya karena dia sudah tinggal $5 uangnya, $2 buat semalam, besok tidak tahu mau kemana. Dia rebah dan tidur, dia lihat di tikus. Saudara tahu? Dia menciptakan karakter Mickey Mouse ini. Dan karakter Mickey Mouse ini adalah karakter yang mengubah hidupnya. Amin. Dan karakter Mickey Mouse ini menjadi sangat populer, membawa kesuksesan besar bagi Disney. Dan saudara tahu, dari Mickey Mouse ini kemudian dia menciptakan beberapa karakter, beberapa animasi klasik yang saudara tahu, seperti tokoh Cinderella, Sleeping Beauty, ada The Lion King, ada Beauty and the Beast, dan yang terakhir yang paling kita kenang sekarang pada tahun 55 di California,
Kemudian Walt Disney World di Florida diresmikan pada tahun 71 menjadi taman hiburan terbesar dan paling ikonik di dunia saat ini. Bapak Ibu, luar biasa ya. Saudara hanya tahu 3 titik dari 10.000. Sama seperti Walt Disney. Tetaplah berdoa. Tetaplah terus di jalan Tuhan. Tetaplah percaya. Pada saat engkau menginjak tanah Negeb itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan. Dia akan pelihara engkau. Dia akan memenangkan apa yang engkau injak, supaya setiap tanah yang engkau injak itu menjadi milikmu, menjadi kemuliaanmu, menjadi berkatmu, menjadi kemuliaanmu di dalam kasih Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus.